Selamat datang di Dapur Yuli. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya, supaya saya lebih semangat lagi bikin resep-resep yang baru. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Kali ini saya mau bagiin teman-teman bagaimana cara membuat bolu telur putih zebra yang sungguh nikmat, enak, bergizi, dan tentunya low fat ya. Karena gulanya saya kurangin, dia tidak menggunakan telur kuning telur, jadi dia lebih sehat. Dan sistem yang kita gunakan kali ini untuk bikin kuenya yaitu sistem water bed. Jadi kuenya itu akan empuk banget, bener-bener kayak chiffon cake gitu ya. Oke, yuk kita langsung lihat ke bahan-bahannya ya. Untuk membuat kue bolu telur putih zebra ini itu sangat simpel sekali. Kita butuh 500 ml telur putih ya. Nah, di dalam telur putih ini sudah saya taruh vanili dan sekitar 1/4 sendok teh cream of tartar. Cream of tartar kalian bisa ganti dengan jeruk nipis dan garam ya. Karena saya tidak punya jeruk nipis hari ini, jadi mau nggak mau saya pakai cream of tartar 1/4 sendok teh aja ya. Nah, yang kedua kita butuh sekitar 200 gram gula pasir ya. Dan yang ini adalah 225 gram tepung terigu ditambah dengan 25 gram susu bubuk full cream ya. Saya pakainya full cream, saya nggak pakai yang instan karena full cream itu lebih wangi ya. Dan yang ini adalah mentega. Menteganya sekitar 250 gram mentega. Nanti akan kita kocok dulu, baru kita campurkan dengan adonan telur putihnya. Oke, untuk bikin dia punya zebra kita pakai coklat bubuk sekitar 3 sendok makan ya. Oke, nah jangan lupa juga kita siapkan loyang. Ini saya pakai loyang kotak 20 x 20 cm. Saya alasin dengan kertas minyak, sampingnya juga saya alasin dengan kertas minyak ya. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengocok menteganya dulu ya, sampai dia benar-benar creamy, sampai benar-benar lembut ya. Itu sekitar 5 sampai 6 menit lah ya. Yuk kita kocok. Nah, udah terlihat ya, dia udah creamy, kita matikan. Ya, teman-teman. Tuh, udah creamy banget, warnanya udah broken white ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengocok putih telurnya. Kita sisihkan dulu menteganya. Kita akan mengocok putih telurnya dengan cream of tartar dan vanili yang tadi. Tapi, kocokan ini harus dicuci dengan bersih ya, teman-teman, dan kering ya. Untuk adonan telur putih apapun kuenya itu dia tidak boleh bersentuhan dengan bahan lain pada saat dikocok, kecuali memang dia sudah ramuannya seperti ini ya. Nah, jadi kita harus cuci dulu putihnya. Nah, sebelumnya telur putih itu temennya nanti sama dengan ini ya, gula pasir. Jadi gula pasir ini nanti kita cemplungin setelah telurnya benar-benar ngembang. Dan gula pasir ini kita taruh sedikit demi sedikit sampai dia soft peak ya namanya ya. Nanti saya tunjukin yang namanya soft peak itu seperti apa. Ngocok, saya akan nyalain dulu oven saya supaya nanti pas selesai dikocok ovennya udah panas ya. Dan seperti ini ya teman-teman, oven saya oven tangkring. Nah, seperti ini saya udah nyalain apinya dengan api yang besar dulu karena mau bikin dia panas. Itu ada loyang yang berisi dengan air. Nih, saya kasih air. Nah, seperti ini. Wah, kalau ngocok telur putih itu harus dengan penuh kesabaran dan harus dengan feeling ya. Jadi ngocoknya harus satu arah yang pertama. Yang kedua, tidak boleh acak-acakan. Yang ketiga, pada saat menuangkan gula pasirnya itu dituangkan setelah telurnya sedikit mengembang ya, baru kita kasih gula pasirnya perlahan demi perlahan sampai dia soft peak, sampai habis gula pasirnya. Oke, yuk mari kita kocok.
gulanya sedikit demi sedikit ya. Dikocok terus sampai dia berjejak dan kaku ya teman-teman. Nah, adonannya udah siap ya. Kita matikan mixernya. Nah, soft pick itu yang seperti apa? Seperti ini teman-teman. Tuh. Nah, lihat. Digoyang-goyang, diapain juga dia nggak bakalan jatuh ya. Mau kamu tengkoropin ininya juga nggak bakalan jatuh. Itu namanya soft pick. Ya, itu udah selesai. Kita tinggal masukin tepung terigu. Tepungnya seperti ini. Aduk dulu bersama tadi gula susu bubuknya. Kita masukkan perlahan-lahan sambil kita aduk. Sambil kita aduk ya. Nah, mengaduknya juga seperti ini teman-teman. Nih, supaya dia nggak, kalau orang Palembang bilangnya nggak tenet ya. Jadi dia punya tepung nggak ngumpul di satu lubang doang. Nah, harus dengan filling itu yang tadi saya bilang ya. Nah, seperti ini. Mengaduknya pelan-pelan aja, nggak usah pakai tenaga yang ekstra banget. Kita lihat udah mulai rata, kita masukin menteganya perlahan-lahan ya. Ini menteganya. Kita ambil olesan dulu, kita lihat di sininya. Kadang-kadang tepungnya suka ngumpul nih di sini. Nah, jadi nggak keaduk. Jadi kita lihat dulu ya. Kadang di belakangnya juga suka begitu. Kita lihat ya, mantep. Sekarang menteganya masukinnya pelan-pelan. Dibagi menjadi beberapa tahap juga ya, jangan langsung semuanya. Nah, kita putar-putar. Kita aduk rata sampai benar-benar rata ya coklat bubuk. 2, 3. Nah, kita beri sekitar seperempat adonan ini ya. Nah, cukup. Ini kita aduk dulu. Ya. Kalau dirasa kurang boleh ditambahin ya adonannya. Saya bilang agak kurang, saya tambahin dikit. Kalau kalian bikin di rumah jadi nggak bingung ya. Jadi saya ambil dulu satu adonan, taruh di tengahnya seperti ini. Lalu adonan coklatnya seperti ini ya. Adonan putih. Nah,
lakukan ini secara terus-menerus sampai adonannya habis, ya. Nah, adonan putihnya kita bersihkan. Nah, ini ya, tutupin. Lalu terakhir kita beri adonan coklatnya. Yang terakhir ya. Oke, kuenya siap dipanggang ya. Dipanggangnya dengan, nah, kita panggang di dalam oven. Yang dalamnya itu udah saya kasih air tadi yang saya bilang. Tuh kuenya di bawahnya udah saya kasih air. Lalu kita panggang lebih kurang 2-3 jam ya. Oke, nah, nanti kita lihat setelah hasilnya. 2,5 jam jadinya seperti ini teman-teman. Dia udah matang. Di atasnya cantik sekali ya. Nah, dalamnya itu pasti dia pulen dan lembut banget. Nanti setelah dingin kita potong ya. Nah, kita buka ya pelan-pelan. Nah, seperti ini. Nanti baru kita balik. Nah, kita balik ya. Hop. Nah, balik. Kita lihat. Tada. Taruh di situ lagi nih. Hop. Taruh di atas itu lagi. Udah. Nah, seperti ini penampakannya. Bagus kan? Tuh teksturnya lembut. Dan pinggirannya sama atasnya nggak gosong, bersih, mulus ya. Kita potong. Wah, zebranya jadi banget. Bagus kan? Nah, kita potong ya. Taruh sini. Nah, lihat ya teksturnya. Udah mau makan belum? Teksturnya lembut banget. Ya. Saya tekan. Nah, dia balik lagi. Oke? Nah, lihat ya teksturnya empuk banget dan permukaannya juga halus banget. Mantap banget. Rasanya juga wangi banget di sini. Pokoknya enak deh nih, lentur banget. Plut plut plut. Tuh. Ya, dia balik asal lagi. Ini tekstur dalamnya. Nah, demikianlah resep saya hari ini yang bisa saya bagikan sama teman-teman. Kue bolu telur putih zebra ya. Selain bergizi, dia low fat, juga sangat gampang dibikinnya. Oke? Demikianlah resep saya hari ini. Kalau kalian suka, kalian boleh subscribe, lalu share ke teman-teman kalian biar juga mereka bisa bikin yang enak-enak seperti ini ya. Oke? Sampai jumpa di resep berikutnya.
Dadah. Dadah. Gitu. Suka nggak kuenya? Iya. Suka. Enak gak? Enak. Enak banget. Enak banget. Oh, mau lagi? Iya. Oh, makan habis dulu ya. Koko? Koko juga lagi makan? Oh, lagi makan juga. Enak kok? Enak? Enak? Enak gak? Enak ya? Seneng ya Koko ya?